Oke, oke kita ke ini ya. Jadi saya anggap semuanya sudah mempunyai program Revit Arsitektur. Jadi untuk materi yang sesi minggu kedua ini, saya share dulu. Jadi untuk minggu kedua, Start and Architecture Project. Jadi ini saya ulang untuk user interface-nya. Jadi untuk minggu kedua ini topik bahasanya capaian pembelajarannya itu kalian menerapkan pengetahuan yang ada di topik bahasan untuk membuat gambar skematik desain bangunan 2 lantai. Ya, jadi yang kemarin itu kita hanya introduction dengan bangunan 1 lantai. Untuk kali ini kita menggunakan bangunan 2 lantai. Topik bahasanya user interface. Saya ulang lagi user interface. Kemudian navigation tools, configuration global setting, using editing tools, working with datum planes, sama create component building. Di sini saya kita ulang lagi wall, floor, roof, kemudian kita masukkan lagi doors dan window. Oke, kita awali dengan opening view-nya. Jadi jadi ini kira-kira sama pada waktu kita membuka Revit Arsitektur. Nanti tampilannya seperti ini. Tergantung versinya, ada yang versi lama itu modelnya abu-abu seperti ini. Kemudian yang versi baru seperti warnanya putih. Tapi yang jelas adalah pada waktu kita opening view file Revit itu pasti ada project dan family. Project itu adalah kalau kita mau create gambar kita. Family itu kalau kita mau create library. Ya, jadi kita ke project atau ke family. Kemudian di sini ada deskripsinya. Kemarin itu kan nggak ada deskripsinya ya. Saya jelaskan hanya secara gamblangan, secara tidak terlalu detail. Jadi di sini kalau kita opening view pasti open project, jadi membuka file Revit yang sudah ada. Jadi kalau kita punya file Revit yang sudah ada, kita bisa buka seperti ini. Kemudian new project itu membuka file project baru. Open family membuka file family yang sudah ada. New family membuat ini untuk membuat family yang baru. Kemudian new konseptual itu untuk kita bikin konsep masa. Jadi prinsipnya ini seperti Google SketchUp. Nanti ini kita gunakan kalau kita membuat high-rise building. Kemudian baru template file. Di template file ini ada tergantung dari bidang apa yang kita gelutin ya. Misalnya di Revit itu kan AEC ya, arsitektural, electrical dan struktural. Konstruksi ya. Jadi AEC, arsitektur, electrical dan konstruksi. Kemudian ini adalah user interface. Jadi ini yang kalau kita bekerja di Revit, ini kita harus pahami. Ini kemarin ada beberapa yang tanya, ya di sini akhirnya saya detail aja ya. Jadi ini adalah yang pasti drawing area. Project browser itu project browser ini adalah untuk mengubah view, misalnya floor plan, 3D view, elevation view, ceiling view dan sebagainya itu ada di project browser. Kemudian yang paling penting di sini adalah properties. Jadi semua data yang ada di drawing area kita mengubahnya bisa menggunakan properties. Kemudian kalau application menu itu kalau kita mau bikin lagi new drawing, new family dan sebagainya. Kemudian quick access toolbar, ribbon, ini adalah ribbon, ya, ini adalah ribbon, ya. Kemudian navigasi bar itu untuk ini seperti AutoCAD juga sih, jadi kita ngubah posisi 3D view.
Kemudian di sini ada view control bar. Nanti bisa dibaca ya, misalnya right band view adalah ini. Jadi right band view ini kalau ada tombol ini kita klik kiri, klik satu kali nanti bisa mengubah dia menjadi show full ribbon, kemudian kita bisa mengubah minimize, bisa juga minimize tab panel. Jadi kalau seandainya ribbon kalian tertutup, langsung klik kiri aja di tombol ini, klik kiri, klik kiri, klik kiri, nanti tiga tipe ini akan muncul. Kemudian yang penting di sini adalah ini yang apa namanya, kadang-kadang di project browser itu belum keluar view 3D. Jadi kita ke quick access toolbar, kita bisa tekan default 3D view. Nah, ini juga paling penting adalah view control bar. View control bar itu ini ya. Jadi yang bagian bawah, ini yang bagian bawah. View control bar. Jadi view control bar ini ya, yang ini nanti saya jelaskan secara pelan-pelan sambil kita melihat, kita bikin gambarnya di Revit. Tapi yang jelas kemarin itu ini adalah tampilan berdasarkan skala. Jadi kalau kalian lihat di Revit kalian 1:100, itu berarti gambar tersebut siap siap di print 1:100. Jadi teksnya, heads-nya semuanya dalam kondisi siap 1:100. Jadi tidak ada lagi nanti kalau kita print seperti di AutoCAD nanti tulisannya kekecilan, heads-nya terlalu rapat dan sebagainya. Kemudian ini juga akan saya jelaskan. Kemarin ada yang bertanya, Bu, kenapa kok dinding saya masih abu-abu? Nah, mengubahnya itu di sini. Jadi di denah itu ada dinding yang waktu denah ya, waktu floor plan itu ada dinding yang warnanya putih saja, tapi ada juga dinding yang ternyata abu-abu. Nah, itu kita ubahnya di sini. Kemudian penyajian ya, ini yang versi lama itu cuma 4 aja, yang versi baru pasti kalian sudah tahu ada beberapa penambahan. Kemudian ini shadow on off. Saya juga akan tunjukkan nanti pada waktu kita gambar di Revit-nya. Kemudian view cube ini sama sih pengertiannya. View cube adalah alat bantu navigasi yang digunakan untuk mempermudah dan melihat dan merubah pandangan objek ya. Jadi untuk yang ini saya nggak perlu jelaskan karena di AutoCAD kita juga sudah pernah menggunakan, dan kita lebih sering menggunakan shift scroll tengah kan untuk mengubah view-nya. Nah, kemudian untuk building element overview ya. Jadi di Revit itu building itu dibagi menjadi 2. Building element ya. Jadi bagian dari bangunan dibagi menjadi 2. Yang pertama model elemen. Model elemen itu misalkan, jadi dia yang perlu host, model elemen itu adalah yang pertama adalah host. Host itu, model elemen itu adalah misalkan wall, floor, roof, ceiling, stair, ramp, dan sebagainya. Itu model elemen, host elemen. Jadi host elemen itu tempat misalnya wall, maka tempat menempelnya doors dan window. Begitu, itu namanya host element. Kemudian yang model elemen berikutnya adalah komponen elemen. Jadi di situ ada doors, window, furniture, dan item lainnya. Jadi untuk komponen elemen ini lebih kita pahami sebagai library. Ya. Kemudian ada view element. Jadi view element itu maksudnya adalah project browser. Jadi di situ ada floor plan, ceiling plan, 3D view, elevation, section, schedule, dan sebagainya. Kemudian nanti untuk gambar kita itu supaya detail ya, kita masuk ke annotation element.
Yang akan saya ajarkan di pertemuan kedua, minggu kedua itu adalah datum elemen. Jadi datum elemen itu bagaimana untuk sekarang ini saya akan mengajarin cara membuat level. Jadi level, ini cara membuat level. Nanti akan saya ajarin juga kolom grid, reference, plane, dan sebagainya. Kemudian supaya gambar kita itu lebih detail lagi, nanti saya akan ajarin juga annotation elemen seperti, jadi ini seperti dua dimensinya AutoCAD, misalnya dimensi, kemudian teks, note, kemudian nama ruang, simbol, dan sebagainya. Nah, jadi di Revit Project itu sendiri, di dalam Revit itu sebuah project berisikan deskripsi lengkap sebuah bangunan. Jadi lengkap dari mulai tampak 2 dimensi atau 3 dimensi, termasuk informasi schedule. Jadi di sini schedule artinya schedule quantity. Nah, semua itu disimpan dalam satu file project. Jadi semua file ini disimpan dalam satu file project. Makanya di Revit kalau kalian lihat itu backupnya di AutoCAD itu backupnya cuma satu, jadi titik BAK. Backupnya cuma satu. Tapi di Revit backupnya bisa sampai 10 backup. Nah, karena apa? Karena semua informasi itu ada dalam satu project. Jadi kalau ada problem dengan file kita, itu kemungkinan untuk istilahnya file itu rusak atau tidak bisa dibuka atau korup itu besar. Makanya di Revit itu backupnya banyak. Jadi selama proses gambar ini dibuat, jangan sekali-sekali kalian delete backup. Ya, jadi kalau backup di Revit itu juga titik RVT, jadi sama-sama file Revit juga. Jadi misalnya cuman memang problemnya adalah akhirnya hard disk kalian jadi penuh. Ya, jadi selama proses kerja, tolong backup itu jangan di-delete dulu. Nanti kalau sudah selesai semuanya, baru kalian boleh delete beberapa backup. Tapi tetap backup harus ada. Karena apa? Karena file Revit itu semua informasi ada dalam satu file, kemungkinan file itu error itu besar. Nah, kalau sudah error, tinggal open salah satu dari backup. Karena backup di Revit itu sama-sama tipe filenya adalah RVT. Nah, nanti untuk materi kali ini kita akan coba bikin seperti ini. Jadi kita akan membuat bangunan 2 lantai.